yang adil, bukan sebagai nabiyan rasulan, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Berarti tidak membawa syariat baru. Maka ketika beliau dipersilahkan menjadi imam oleh Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, beliau menolak. Beliau mendorong bahu punggung Imam Mahdi untuk tetap mengimami sholat subuh. Itu beberapa menit, beberapa saat setelah beliau menginjakkan kaki di bumi. Setelah sebelumnya ribuan tahun beliau tidak menapakkan kakinya di bumi. Entah di mana beliau berada, hanya Allah yang tahu. Dan pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, beliau tidak membawa syariat baru. Tapi kenapa beliau membunuh babi? Padahal nggak ada syariat dari Rasulullah SAW bahwa babi harus dibunuh. Gitu. Wa yaksirus salib, menghancurkan salib, ini kan tidak secara khusus ya. Artinya ya semua simbol-simbol kekufuran ya dimusnahkan. Jadi dihancurkan. Kemudian tidak menerima apa ini? Jizyah, maks, oror, pajak. Tidak terima. Beliau hanya menerima zakat. Wala yaqbalu illa al-islam, ma'a anna al-islam yuqirru ahlul kitab bil jizyah. Padahal syariat Islam membolehkan menarik pajak upeti dari non-muslim. Kenapa Nabi Isa tidak mau? Maunya cuma zakat. Berarti kan syariat baru. Gitu. Nah, gimana nih? Nah, disinilah Ahlus Sunnah. Entah sudah berapa kali kita di majelis ini mendapatkan berbagai macam muskilah, selalu ada jawabannya. Selalu ada jawabannya. Beda dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah mestinya mereka taubat, terujuk kembali kepada kebenaran Ahlus Sunnah, tapi dasar disesatkan oleh Allah. Seperti Ahlul Bidah yang menafsirkan dengan penafsiran yang salah, yang sesat. Tentang Allah yang mendengar, Nabi Musa yang bicara. Anak Ahlul Bidah ini, Jahmiyah ini, tidak mau mengakui kalau Allah kok bicara, ada kata-katanya, ada suaranya, didengar oleh Nabi Musa. Dan kalimatnya, ayatnya kan jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa taklim. Ini maf'ul mutlaq yang menunjukkan betul-betul. Seperti Doroba Muhammadun Dorban. Muhammad memukul, betul-betul memukul, nggak main-main. Gitu. Wa kallamallahu taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa, betul-betul berbicara. Bukan simbol, bukan isyarat, tapi betul-betul bicara. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, oleh orang Jahmiyah, karena mereka sudah terkena syubhat, tidak mungkin Tuhan kok bicara, ada suaranya. Jadi kayak kita dong kalau ada suara. Nah, maka wa kallamallahu Musa dirubah oleh mereka menjadi wa kallamallahu Musa. Kalau wa kallamallahu, Allah sebagai fa'il marfu, sebagai pelaku yang berbicara Allah, Musa yang dengar. Dibalik oleh mereka wa kallamallahu Musa taklima. Yang berbicara Musa, Allah sebagai maf'ul bi, sebagai pelengkap penderita, sebagai yang pasif mendengar, yang berbicara Musa. Di sini mereka seolah dapat angin, ya, bisa berkilah. Tapi bagaimana ketika berhadapan dengan ayat lain? Ya, dulu kan Allahi kan nggak ada yang tahu, kan nggak ada harokatnya. Muhammadun apa Muhammadan, kalau Muhammadan ada alifnya ya. Muhammadun apa Muhammadin kan nggak tahu, nggak ada harokatnya. Kitabu apa kitabah kan nggak tahu, nggak ada harokatnya. Makanya suka-suka aja mereka rubah. Wassalam. Ini sebuah contoh bagaimana Sunnah, ini salah satunya ya. Ini kan ada muskilah nih Ahlus Sunnah, kok begini diserang nih Ahlus Sunnah. Katanya Nabi Isa tidak bawa syariat baru.
Semuanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, wudunya, tayamumnya, adhannya, qomatnya, sholatnya, qasar, jamak, tawaf, sa'i, semua mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa beliau mensyariatkan membunuh babi, harus menghancurkan salib, menghapus pajak, hanya membolehkan zakat? Berarti kan syariat baru. Nabi tidak seperti itu. Dijawab oleh beliau apa kemarin, masih ingat? Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika iqrarun lahu. Yang mengkhabarkan itu semua siapa? Bahwa Nabi Isa akan begini, akan begini, akan begini, akan menghancurkan salib, akan membunuh babi dan seterusnya. Yang menyatakan seperti itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu takrir beliau. Itu takrir beliau, berarti itu adalah syariat beliau. Cuma berlaku nanti ketika Nabi Isa turun. Belum berlaku hari ini. Belum berlaku ketika beliau masih hidup. Abu Bakar, Umar, tabi'in, atba'u tabi'in, bahkan sampai hari ini. Saat itu belum berlaku. Berlakunya nanti ketika Nabi Isa sudah turun. Berarti syariat siapa? Ya tentu syariat Nabi Muhammad SAW. Kecuali ketika nanti Nabi Isa tanpa pemberitahuan dari Rasulullah tiba-tiba menghapus sunnahnya sholat qasar misalnya, walaupun safar tidak diqasar misalnya, menyuruh motong jenggot misalnya. Seandainya begitu, berarti merubah-rubah. Kan tidak ada faedah seperti itu. Insya Allah Nabi Isa maksum dijaga oleh Allah. Tidak mungkin beliau menyalahi syariat Nabi terakhir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjawablah kemuskilan ini. Ya. Fatakuna bin syar'ihi, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, diperintahkan oleh Nabi Isa tentang membunuh babi, salib dan seterusnya, itu menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Wa yakunu naskhan, dan memansuh lima sabaqa min hukmil islamil awal. Kan nasih mansuh kita sudah belajar. Bolehkah hukum dihapus? Ya boleh, tergantung yang menghapus siapa. Kalau Allah dan Rasulnya mensyariatkan dihapus oleh Umar, ini tidak mungkin. Allah dan Rasulnya menetapkan dihapus oleh Abu Hurairah, nggak mungkin. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang menetapkan, kemudian dihapus sendiri oleh Allah dan Rasulnya, mungkinkah? Mungkin. Dan itu terjadi. Dan ada beberapa, walaupun tentu tidak sampai puluhan, ratusan ya, yang jelas ada. Dulu sholat menghadap Baitul Maqdis, diganti menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram. Ini kan semua orang tahu. Dulu ziarah kubur haram menjadi tidak haram, bahkan beliau perintahkan. Gitu ya. Dulu jima tidak keluar air mani, tidak usah mandi, setelah itu wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya. Dulu boleh berwasiat untuk anak, istri, ayah, ibu, habis itu tidak boleh lah wasiat ahli warithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Dan begitu seterusnya. Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah. Ini tiga firqah besar yang menolak kaidah nasib mansukh. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, menerima. Terserah Allah. Enggak usahlah kita sok tahu, ya. Kalau Allah menghapus apa yang sudah ditetapkan, berarti Allah bukan maha berencana, berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Buktinya memerintahkan satu hukuman, habis itu Allah mikir-mikir, kayaknya nggak bagus nih, saya hapus saja. Lalu gitu? Tentu tidak. Dan itu semua sebagai ujian. Apakah kita akan beriman atau tidak? Apakah ketika Allah memerintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis, Allah belum tahu kalau nanti akan dirubah menjadi menghadap kiblat Ka'bah? Tentu sudah tahu. Kenapa? Ya terserah Allah. Terserah Allah.